Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, di pertemuan sebelumnya saya kan sudah menjelaskan tentang peluang usaha jasa ya. Minggu lalu materinya sudah sampai ke usaha jasa di bidang pendidikan ya. Jadi ketika kalian mau membuka usaha jasa di wilayah pendidikan, nah nanti kira-kira jasa apa yang cocok untuk dibuat di wilayah tersebut. Kemudian di sini dikasih contoh, yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama adalah tentang ini trainer, dan yang satunya adalah tentang robotik. Kemudian ada juga kemarin saya menjelaskan tentang teknologi laser cutting ya. Kemudian hari ini kita lanjutkan ke ini, peralatan standar yang digunakan untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika. Kalau misalnya nanti kalian mau membuka jasa perakitan elektronika, nah berarti nanti kalian harus menyiapkan beberapa peralatan. Nah, contohnya yang pertama adalah tang potong ini. Nah, tang potong itu digunakan untuk memotong kawat, kabel, kaki komponen, dan lain sebagainya. Kemudian ada tang lancip, digunakan untuk menjepit benda, meluruskan kawat yang bengkok, dan lain sebagainya. Ada juga bor tangan ukuran kecil. Nah, bor tangan ukuran kecil ini sudah pernah kalian gunakan ketika kalian kelas 11 ya, ketika kalian mengerjakan proyek lampu otomatis dulu itu. Nah, itu kan pakai bor tangan. Nah, itu fungsinya buat membuat lubang pada PCB. Kemudian ada obeng. Obeng itu buat menguatkan dan mengendurkan skrup itu ya, skrup itu loh. Nah, kemudian ada gergaji untuk memotong bahan. Kemudian ada setrika listrik ya. Setrika listrik ya setrika biasa, setrika yang biasa kalian gunakan untuk menyetrika baju itu. Cuman kalau di elektronika, setrika listriknya ini digunakan sebagai alat sablon desain layout papan PCB. Nah, kalau dulu kan kita kan pakainya sablon menggunakan teknik pakai shovel atau autan itu ya, kemudian kita gosok tuh. Nah, kalau ini ada juga cara lain, yaitu menggunakan setrika listrik. Kemudian ada solder, ada jangka sorong, digunakan buat mengukur besaran panjang. Kemudian ada cutter untuk memotong ya. Kemudian ada juga gunting, buzzer derajat untuk pengukuran sudut, dan yang terakhir adalah multitester atau nama lainnya adalah multimeter. Nah, itu digunakan buat mengukur parameter besaran listrik pada elektronika. Yang diukur apa? Yang diukur adalah arus, tegangan, dan hambatan. Nah, ini ada contoh gambar-gambar peralatan listrik yang saya sebutkan tadi. Nah, mulai dari tang potong, tang lancip, bor, sampai jangka sorong. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, di halaman 65 ini. Nah, ini ada gambar bagan atau flowchart namanya. Ada flowchart. Nah, ini adalah flowchart pembuatan produk rekayasa. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat satu produk rekayasa ya, misalnya kan tadi kan kita mau buka jasa perakitan elektronik ya kan. Nah, untuk mulai membuat produk rekayasa elektronik tadi itu kita menggunakan flowchart ini. Nah, flowchart itu diagram alir seperti cara kerja gitu. Nah, untuk flowchart yang ini penjelasannya seperti ini. Jadi ketika kita mulai melakukan ketika kita mau mulai atau start melakukan atau mulai melakukan pembuatan alat, maka nanti yang pertama kali kita lakukan adalah menemukan ide atau gagasan. Nah, ketika ide atau gagasan itu sudah ketemu, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan desain produk. Nah, setelah desain produk selesai, nah nanti akan masuk ke 3 tahapan berikutnya, yaitu pembuatan sistem mekanik, sistem elektronika, dan sistem kendali. Kemudian masuk ke pertanyaan ini ya, apakah dibutuhkan sistem kendali otomatis dengan pemrograman? Nah, kalau dia butuh program atau coding, nah maka
dia akan berjalan ke tahap pembuatan coding atau program. Kalau tidak, berarti dia langsung menuju ke tahap uji coba tanpa melakukan pemrograman. Itu. Nah, kemudian sistem akan selesai. Jadi selesai sampai tahap uji coba saja. Gitu. Semoga bisa dipahami ya sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditanyakan ke grup Telegram. Nah, kemudian lanjut ke ini, pengembangan usaha jasa. Nah, jadi kalau misalnya kalian suatu saat nanti sudah punya usaha jasa ya, nah itu kalian bisa kembangkan melalui 3 cara ini, yaitu yang pertama adalah pengembangan melalui skala usaha, yang kedua adalah cakupan usaha, dan yang ketiga adalah kerjasama. Nah, ini di gambarnya seperti ini. Nah, jadi untuk nanti ya misalnya sudah punya usaha jasa mau kalian kembangkan, nah pengembangannya itu bisa melalui 3 cara ini, yaitu pengembangan skala usaha. Skala usaha itu berarti kaitannya sama kapasitas produksi, faktor produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi, dan jaringan usaha. Nah, sedangkan kalau yang pengembangan usaha jasa melalui cakupan usaha, nah tadi kan skala usaha, sekarang yang cakupan usaha berarti pengembangannya melalui ini, berarti kalian bisa membuat jenis usaha baru atau membuka usaha sejenis tapi di wilayah yang baru, dan membuat jenis produk yang baru gitu. Nah, sedangkan yang berikutnya yang terakhir adalah ketika mengembangkan dengan cara kerjasama atau gabungan atau eksplorasi baru, itu berarti kaitannya sama trust atau kepercayaan. Kemudian holding company itu maksudnya adalah kerjasama antar perusahaan. Kemudian ada sindikat. Sindikat itu maksudnya adalah gabungan dari beberapa perusahaan ya. Jadi perusahaan kamu kalian merger dengan perusahaan yang lain. Kemudian yang berikutnya ada kartel. Kartel itu maksudnya adalah kerjasama antar perusahaan seperti holding company. Jadi kartel sama holding company itu hampir sama. Jadi kerjasama antar perusahaan gitu. Nah, ini penjelasannya ada di sini ya. Pengembangan skala usaha dapat melalui kapasitas produksi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi nih ya. Nah, ada kapasitas produksi, faktor produksi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kalau pengembangan cakupan usaha berarti kaitannya sama jenis usaha baru, wilayah usaha baru, dan jenis produk yang baru. Nah, kalau kerjasama, gabungan atau eksplorasi baru itu kaitannya sama trust, kepercayaan, holding company, sindikat, dan kartel. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke proses produksi ini. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang aneka jasa profesi yang memiliki kompetensi dan kode etik yang dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan profesi baik formal maupun non formal. Nah, jadi sebelumnya kan sudah pernah saya jelaskan tentang jenis usaha jasa yang bisa didapatkan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kalau yang formal itu ya contohnya dulu seperti bidan, kemudian ada aircraft engineer, ada auditor. Nah, itu jenis usaha jasa yang untuk mendapatkannya harus melalui pendidikan formal. Nah, kalau yang non formal itu contohnya ya seperti jenis usaha laundry ya, kemudian ada fotografi, ada jenis usaha catering. Nah, itu bisa kalian dapatkan tanpa melalui pendidikan formal. Terus ini proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Nah, seperti yang saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuka usaha jasa, itu ada beberapa yang harus kalian pertimbangkan ya. Yaitu adalah wilayah atau potensi daerah masing-masing. Kemudian sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan gitu. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita mau membuka usaha jasa itu tidak boleh asal buka ya, tapi tetap harus memperhitungkan atau mempertimbangkan wilayah kalian tinggal. Nah, wilayahmu itu
wilayah yang seperti apa, potensinya apa, kemudian peluang usahanya nanti bagaimana gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bisa dipahami. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya adakan kuis ya. Nah, kuisnya mulai halaman 54 sampai halaman ini yang saya jelaskan di pertemuan hari ini, halaman 67 ini. Silahkan dipersiapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.